Itu salah satu superfood ya, dia kandungan besinya, mineralnya, kemudian dia prebiotik juga, dia seratnya juga, kemudian dia ada ya, asam amino juga, jadi terlalu banyak. Jadi kurma itu makanya Nabi sampai mengatakan tidak akan kelaparan rumah yang ada kurma di dalamnya, karena memang begitu luar biasanya efek kurma ini gitu loh. Secara umum kayak begitu, cuman kalau mau di detail sih mungkin bisa di browsing sih, tapi dia merupakan makanan terbaiknya. Buat penyakit batu empedu, makan jus apel yang kecut, ya apel. Malang boleh, apel yang impor itu juga boleh. Itu ibu bapak jus 2-3 apel, ya. Kalau punya di rumah punya slow juicer nggak apa bagus. Kalau nggak punya nanti airnya disaring, ampas disaring, kasih garam sedikit, sama kasih madu sedikit. Minum sekali, satu hari itu sekali atau 2 kali. Ya, tapi ingat, yang bikin masalah di batu empedu itu kan lemak. Kalau sudah tahu lemak, maka jangan lagi lemakin dirinya gitu loh. Lemakin diri tadi sudah tahu ya, gula, tepung gitu loh. Resep untuk asma apa? Banyak, dan salah satu yang paling baik adalah habatus sauda. Habatus sauda itu mengandung antihistamin atau anti alergi yang sangat baik, sebab orang asma itu biasanya muncul asmanya gara-gara alergi. Maka habatus sauda menjadi salah satu produk ya, atau mungkin bahan yang sangat bisa digunakan. Kalau nggak punya habatus sauda, ibu bisa pakai serai. Serai nanti campurkan dengan cengkeh sedikit atau mungkin campurkan dengan jahe, itu bisa diminum itu ya. Bagi Anda ibu-ibu sekalian yang pengen badannya atau mungkin tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit seperti kanker, tomat merupakan salah satu solusi terbaik kalau Anda mau konsumsi setiap hari ya. Ya, diapain? Di steam atau dikukus. Ya, tomat itu bisa keluar antik ya. Tomat itu bisa keluar antik. Iya. 5 menit lagi katanya. Tomat itu bisa keluar anti kankernya ya kalau dia cook, dimasak, dikukus. Pagi-pagi itu kita sarapan. Sarapan dalam bahasa Inggris namanya apa? Breakfast. Fast yang di break. Betul? Ibarat kata buka puasa. Buka puasa, Rasulullah mengajarkan pakai apa? Udah mulai kelihatan cluenya kan? Kita disunahkan, Rasulullah mengajarkan pagi-pagi itu makan buah, bukan. Quran pun mengatakan seperti itu. Jadi lebih baik pagi-pagi itu supaya badannya pun dalam fase pengeluaran. Pagi-pagi kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil seperti itu, maka pagi-pagi itu yang paling tepat bukan makan bubur ayam, bakwan. Jadi pagi-pagi ngapain? Minum air putih udah cukup sebenarnya. Anda makan sedikit buah-buahan ya, dikunyah dengan baik, atau makan kurma sudah cukup pagi-pagi. Dan pagi-pagi juga bukan waktu yang tepat untuk makan, karena memang grelin atau hormon lapar itu paling rendah di pagi hari. Jadi kalau orang makannya pagi hari banyak sama kayak siang, pasti ngantuk. Seperti yang ngangguk-ngangguk ini para pelaku-pelakunya. Sekalian, ini pisang. Pisang ini antara mengkelnya matang sama overripe. Overripe itu dia sudah matang yang banget, yang ada bercak-bercak hitam, itu beda khasiat. Yang terbaiknya kalau bicara pisang, misalkan pada pisang yang overripe ya, atau mungkin secara umum pisang, maka yang terbaik justru malah antioksidan, bahkan bahan pembunuh kankernya itu ada pada pisang yang sudah ada nokta patch hitam. Patch hitamnya itu sudah dia akan mengeluarkan satu bahan sebut dengan, coba saya lihatin, mudah-mudahan masih ada slide-nya. Jadi, nah ini dia. Jadi pisang itu kalau dia sudah mulai muncul bintik-bintik hitam itu, maka dia akan mengeluarkan yang disebut dengan TNF. TNF itu tumor necrosis factor. Dia bisa membunuh atau mematikan sel kanker kalau dia udah mulai muncul patch hitam. Radang tenggorokan pada anak ya gampang. Kunyit itu kan anti radang. Kunyit anti bakteri ya. Jadi kalau ibu-ibu bisa bikin kunyit misalkan dicampurkan, atau bubuk kunyit ya, beli atau yang sudah kapsulan itu, cari lalu campurkan sedikit dengan madu, dibikin kayak puyer gitu loh. Kasih ke anak. Kalau saya begitu di rumah. Ya, jadi puyernya kalau saya biasanya herbal gitu kan. Puyer herbal, kita buka kapsulnya, campurin sama air sedikit dan kasih madu. Insya Allah juga bisa bermanfaat ya. 9 cara untuk memperbaiki pencernaan. Yang pertama, mulailah
untuk jangan sering-sering makan antibiotik. Kalau tidak penting, tidak perlu banget, tidak emergensi banget, jangan makan. Karena antibiotik akan menguras enzim yang ada pada pencernaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai singkirin produk-produk yang mengandung gluten. Terutama gluten-gluten yang tinggi glukosanya. Contoh tepung atau sagu salah satunya. Berarti kita nggak boleh makan gluten? Boleh. Salah satu jenis gluten yang sehat adalah albinah tadi. Boleh dimakan. Kemudian Anda lihat atau identifikasi makanan-makanan yang sering menyebabkan intoleransi, itu jangan dimakan dulu sementara. Yang keempat, makanlah probiotik sesering mungkin. Contoh probiotik apa? Tempe. Tapi tempe yang sehat jangan karena probiotik, biotiknya sehat. Maksudnya biotik itu kuman baik lah bahasa kita gitu kan. Ketika kuman dipanaskan, mati dia, rusak ya. Jadi tempenya dicelupin madu, kasih kurma, cukup. Kemudian mulailah untuk bergerak, untuk mengeluarkan keringat. Ya, itu yang kelima. Kemudian kalau Anda pengen makan protein yang sehat, sekarang banyak pilihannya. Tapi kalau Anda pengen makan protein ikan, kalau pengen makan protein ikan dari ikan, maka saran saya jangan makan pempek. Boleh nggak makan pempek? Boleh, nggak dilarang. Tapi pempek kan ada sagu, ada tepungnya gitu loh. Jadi kalau butuh protein ya makan ikan. Ikan bisa kita olah dengan berbagai macam cara. Sebaiknya juga ikannya jangan Kenapa jangan digoreng? Karena kita sudah banyak kan banyak cara untuk tidak digoreng kan? Banyak. Daging boleh makan daging boleh, tapi jangan sering-sering. Kecuali Anda memang banyak mengeluarkan atau membutuhkan energi atau kalori yang besar gitu kan, silakan. Tapi kalau rata-rata kita orang zaman sekarang nggak sebanyak itu butuhnya. Ya, kalau ngikutin pola yang pernah disampaikan dalam sebuah buku saya baca itu, dalam 1 bulan itu kita cuma 4 kali makan daging hewan ya, maaf, hanya 4 kali dalam 1 minggu itu cuma sekali. Sisanya protein dari nabati cukup insya Allah. Kalau ada yang tanya, dokter nanti kalau kami nggak makan daging badan kami nggak gede, gajah makan apa? Dinosaurus makan apa? Rumput. Terus nanti kalau kami nggak makan daging badan kami nggak kuat, itu banteng. Makannya apa? Makan daging nggak? Makanya kalau mau endurance-nya lebih lama, memang salah satu caranya kurangi makan daging. Ya, coba Anda lihat singa waktu ngejar zebra. Kalau dibikin treknya agak panjang, singanya kan keletihan kan, capek dia. Ya capek karena zebranya lebih kencang larinya gitu loh. Ya, maka bapak-bapak kalau mau bertahan lebih lama ketika berjuang bersama istrinya, jangan banyak makan daging. Protein yang Anda bisa dapatkan dari sumber protein yang nabati. Tempe bisa, alpukat bisa, banyak kok insya Allah. Kemudian mulailah mengkonsumsi namanya resistant starch. Apa itu resistant starch? Contohnya apa? Ini contohnya. Resistant starch itu kurma. Maka jangan, kalau bisa saya sarankan kepada jemaah sekalian, mulai sekarang biasakan untuk makan kurma tiap hari. Berapa banyak? Gak usah banyak-banyak, 7 cukup. Ya, 7 butir cukup. Kurma bikin gula darah naik? Iya, kalau kebanyakan. Ya. Kalau kebanyakan bikin darah atau gula darah akan naik. Contoh lagi resistant starch yang baik lagi, yang lain apa contohnya? Itu tepung biji beras, tepung beras, tepung kulitnya beras, bekatul, itu juga bagus. Ya. Atau talbinah itu juga bisa. Ya, makanya ayamnya kan sehat kan? Ayamnya nggak kena diabetes. Yang kena majikannya. Majikannya kenapa? Karena majikannya ngasih ayamnya serat, majikannya nggak makan serat. Ya, makanya dia kadang-kadang jalan depan kita tuh mungkin kalau dia bisa ngomong, kasihan deh lo gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, kunyahlah makanan Anda. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki pencernaan kita adalah kunyah makanan. Ini bagian dari sunnah Nabi. Dan makanlah atau konsumsilah enzim-enzim pencernaan yang kita bisa buat sendiri di rumah. Contohnya apa? Pisang di blender sama bawang putih dikit. Pisang
di blender sama bawang putih sedikit, kasih sedikit madu sedikit aja. Bawang putih jangan banyak-banyak, nggak akan kerasa bawang putihnya. Itu akan jadi enzim yang sangat baik untuk pencernaan kita. Pisang apa aja, kalau pisang kampung lah ya, pisang yang nggak terlalu kinclong. Kalau pisang kinclong tuh mungkin datang ke klinik kecantikan mungkin. Pisang kok kinclong.